Berarti sekarang rukun waris ya. Sudah? Rukun waris belum ya. Rukun waris itu ada 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf ya, terlambat lagi Ibu ya. Pertama, kemarin saya salah jadwal. Hari Rabu saya kesini dan saya kesini, saya nulisnya salah apa nggak tahu ya. Saya Rabu kesini jam 7:10 saya sudah di depan situ. Kok sepi ya. Dan saya tunggu di situ. Mobil saya di depan situ ya. Sampai 7:30. Ini berarti saya keliru jadwalnya. Saya pulang. Itu pas tepat waktu ya. Hari ini Senin, saya diberitahu ternyata Senin ya. Senin, kemudian saya di sini pagi habis subuh tadi ya, habis ngaji selesai. Saya bilang anak saya ya, nanti berangkat 6:30 tak antar. Ya. Kemudian saya sambil nunggu anak lekaran gitu ya. Qadarullah tertidur gitu ya. Dibangunkan anak 7:30. Ternyata HP-nya dipegang anak saya, lupa dia kalau sudah megang HP. Jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita tentang faraid. Kita sampai kemarin membahas kasus-kasus, betul ya. Artinya menjelaskan tentang pentingnya ilmu faraid. Sekarang kita bahas tentang tahapan di dalam pembagian harta warisan. Sudah atau belum? Oh, sudah ya. Berarti sekarang rukun waris ya. Sudah? Rukun waris belum ya. Rukun waris itu ada 3 ya. Dan rukun ini wajib ada ya. Rukun ini wajib ada. Sama seperti dalam rukun jual beli ya. Kalau salah satu tidak ada atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tadi bermasalah ya. Baru kemarin ya, hari Ahad ya, saya ngobrol dengan seseorang, salah satu orang yang berada di lingkup di sebuah yayasan ya. Dia sampaikan, Ustadz, bagaimana hukumnya pengurus ya, itu kami dapati ada orang menawarkan tanah sampai kepada kami. Saya tawarkan ke lembaga yayasan. Harganya waktu itu sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar dengan harga per meter 100.000 rupiah. Luasnya 1.500-an meter, 10.000, 15.000 ya, atau 1,5 hektar. Ternyata nggak ada respon.
Tapi tahu-tahu 4 bulan kemudian tanah itu dibeli yayasan. Tapi dengan harga tidak 1,5 miliar, 1,7 miliar. Paham ya? Saya kaget, kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Kok naik? Ya. Pada jalurnya lewat dia. Ternyata ada salah seseorang yang kemudian pengurus yang duduk di sana di jabatan tinggi, itu oleh dia tanah itu dibeli. Ya. Paham ya? Ketika ditawarkan 1,5 miliar, dia tawar, dia beli entah 1,2 atau 1,3 dibeli. Setelah itu karena dia pengurus yang menentukan keputusan yayasan ini beli atau tidak, ya atau tidak, akhirnya diputuskan beli karena memang cukup dibutuhkan. Akhirnya dibeli, tapi dia beli dari tanah dia sendiri. Paham? Karena tanah itu kan sudah dibeli. Dia beli 1,3 atau 1, berapa, terus dijual ke yayasan tempat dia bekerja, ya, itu 1,7 atau 1,8. Ya. Pokoknya harganya tadinya jadi 100, bukan 1,8. Tadinya harganya 100.000 per meter jadi 165.000 per meter. Jadi ngambil 65.000 kali 15.000 meter. Kira-kira berapa? 650 juta. Ya. Alasannya kan saya bukan maklar, ini kan tanah saya. Saya jual, saya tetapkan saya beli. Kemudian dia sendiri yang membelinya. Berarti penjual dan pembeli orang yang sama. Ini namanya tidak terpenuhinya muta'aqidain, dua pelaku akad. Maka sama dalam rukun waris itu ada 3 unsur yang harus ada dalam warisan. Tidak ada, maka tidak sah pembagian warisan tersebut. 1 muwaris. 1 muwaris. Pernah nemukan kasus yang tadi saya ceritakan? Pernah nggak? Belum pernah ya? Banyak padahal kasus ini. Tapi tidak hanya tapi bukan di yayasan. Yayasan ini saya dapatkan ini yang kedua kasus di sebuah yayasan yang saya dapatkan yang kedua. Ya. Tapi kasus yang lain banyak, ya. Tapi bukan yayasan. Yang kedua waris, ya. Dan yang ketiga mauruth. Ya. Pertama apa? Muwarith. Muwarith kalau diterjemahin saya muwaris, ya. Muwarith, ya. Itu orang yang meninggalkan harta. Orang yang meninggalkan harta. Artinya dia meninggal dan meninggalkan harta. Itu disebut muwarith. Yang kedua waris. Siapa waris? Orang yang berhak menerima warisan. Waris, orang yang berhak menerima warisan. Yang ketiga mauruth, yaitu harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan. Sekarang muwaris, orang yang meninggal dan meninggalkan harta ini, kata para ulama, dia orang yang meninggal baik secara hukmi maupun secara hakiki. Muwaris itu adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta baik secara hukmi maupun hakiki. Apa yang dimaksud hukmi dan apa yang dimaksud hakiki? Kalau hakiki itu mayatnya jelas ada, paham ya? Mayatnya ditemukan. Artinya dikuburkan, jelas dia sudah meninggal. Dikuburkan selesai, itu namanya mati secara hakiki, jelas ya. Tetapi mati secara hukmi itu salah satu bentuknya adalah pergi mancing ke Waduk Wonogiri 5 tahun nggak pulang. Paham ya? Kira-kira mati atau menikah lagi? Ada 2 kemungkinan kan? Ya. Kalau nggak mati menikah lagi.
Maka dicari orang ini, dicari, diumumkan. Ada yang diketahui penduduk Wonogiri sekitar waduk menyampaikan, ya saya lihat orang dulu ada orang masuk ke waduk malah naik sampan di tengah-tengah. Saya sudah bilang bahwa sampannya rusak, tapi bis itu nggak balik lagi. Ya, maka ditetapkan secara hukum orang ini dianggap mati, ya. Meskipun tidak diketahui jasadnya. Kayak anaknya gubernur, ya, dulu di mana, Jawa Barat, ya, masuk sungai, andaikan jasadnya tidak ditemukan, ya, andaikan, ya, mungkin sana banyak buaya dimakan atau bagaimana, nggak ditemukan, maka secara teori masuk ke sungai, nggak keluar lagi, kemudian mungkin setahun atau 2 tahun sudah nggak ditemukan, maka bisa diputuskan hukum dia dianggap mati, ya. Dia dianggap mati, maka hartanya perlu diwaris. Tapi ada kejadian, dan ini kejadian yang nyata, karena yang bersangkutan datang kepada saya, Ustadz, saya itu punya kasus apa? Saya menikahi seorang janda, yang janda itu ketika dia masih muda dulu ditinggal oleh suaminya. Suaminya itu izin pergi kerja, tapi ternyata 20 tahun, 18 tahun nggak pulang-pulang. Akhirnya kemudian saya nikahi. Setelah saya nikahi 5 tahun, ya, ternyata suaminya telepon, ya. Bayangkan. Terus gimana saya statusnya, Ustaz? Ya. Waktu itu saya stres, bingung. Akhirnya istri saya kemudian punya usulan, minta diceraikan, langsung dicerai 3 kali, ya, pada saat itu. Terus gimana statusnya? Nah, saya tanya dulu, kamu nikah sudah dapat keputusan hukum enggak? Suaminya itu sudah dinyatakan meninggal, ya, atau diputuskan dicerai oleh pengadilan? Belum, Ustaz. Lu berarti wah ini bahaya, ya. Makanya nggak boleh. Seharusnya jenengan minta dulu keputusan dari pengadilan bahwa perempuan ini statusnya seperti apa. Sudah ditinggal 21 tahun. Dan ternyata suaminya itu ketika pergi kerja ditawari orang merantau, akhirnya terdampar sampai Afrika. Dan di sana sudah menikah lagi dan punya anak beberapa dengan orang Afrika. Karena sana manis-manis, ya. Ya. Maka kemudian nggak tahu, nggak hubungi lama, tahu-tahu menghubungi setelah hampir 20 tahun kemudian. Nah, kan saya kasihan Ustadz, dia janda, dulu tinggal masih sangat muda, tapi kemudian jangan-jangan hadir di sini, enggak, ya? Saya nggak tahu istrinya yang mana. Saya cuma suaminya bertanya kepada saya demikian, ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka harus ditetapkan secara hukum. Kalau secara hukum dia dianggap mati, misalkan, ya udah dianggap mati. Kalau secara hukum dia dianggap hidup, ya maka hidup. Begitu pula waris, ya. Waris atau orang yang menerima, orang yang berhak menerima harta warisan. Ini juga ditetapkan dia itu hidup secara hukmi maupun secara hakiki, ya. Kalau hakiki jelas, ya. Apa jelas? Bergerak, ngomong, itu kan berarti masih hidup, kan? Tapi secara hukmi, misalkan ada orang kecelakaan, suami istri dan anaknya, tiga-tiganya masuk ICU. Ternyata bapaknya ditetapkan sudah meninggal karena sudah nggak bergerak, sudah dingin dan sebagainya. Dia berarti meninggal secara hakiki. Sedangkan istrinya juga sama, tidak bergerak, tidak bersuara, tetapi oleh tim dokter dikatakan dia masih hidup. Paham? Karena ada denyut jantung nadinya yang diketahui dia masih hidup, meskipun tidak bergerak,
tidak berbicara. Tapi secara hukum dia dihukumi masih hidup. Meskipun nanti 5 menit kemudian dia meninggal, menyusul suaminya, maka istri ini dapat warisan. Paham? Istri ini dapat warisan. Kenapa? Karena di saat suaminya meninggal, dia statusnya masih hidup. Makanya waris itu orang yang masih hidup, baik secara hukmi maupun secara hakiki, di saat muwaris itu meninggal dan dia berhak mendapatkan warisan. Yang parah itu adalah jamaah ketika tanyanya begini, Ustadz, ini ada ahli waris 4 dari harta bapak ibu sekian, gimana baginya Ustadz? Nggak bisa ya. 4 ini anaknya memang 4, sebenarnya 6 Ustadz, tapi yang 2 sudah meninggal. Lah kapan meninggalnya? Duluan bapak ibu atau anaknya duluan bapak ibu? Tapi kan dia sudah meninggal Ustadz, jadi nggak dapat warisan. Nah, ini nggak benar ya, paham? Karena yang dapat warisan itu ahli waris yang masih hidup, baik secara hakiki maupun secara hukmi, yang berhak mendapatkan warisan pada saat muwaris, orang yang punya harta itu meninggal, baik secara hukmi maupun secara hakiki. Sampai sini paham ibu? Paham ya? Ya. Yang ketiga, maurus, harta yang ditinggalkan. Kalau faraid mau bagi warisan tapi salah satu nggak ada, nggak mungkin. Saya pernah ditanya oleh mas ya umurnya mungkin 40-an, dia sampaikan, Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya bilang sama bapak saya, Bapak, saya butuh modal untuk bikin bengkel motor. Tapi kalau bapak ngasih modal saya, nanti adik-adik iren. Pun ngeten mawon. Kalau bapak harus ngasih modal seluruh anak, nggak mampu. Dan yang dimodali saya saja, saya anggap ini kula mendet warisan duluan. Nanti kalau bapak meninggal, saya nggak usah dapat warisan. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, karena yang punya harta masih hidup. Mati dulu baru bagi warisan. Nggak ada orang bagi warisan masih hidup. Bapaknya juga nggak paham. Ya wes rapopolein ngono kan begitu kan? Ya, ini sama-sama nggak paham. Ini tentang rukun waris. Kalau waris nggak ada, ahli waris nggak ada, hartanya lari kemana? Ahli waris, baik secara pernikahan nggak ada, secara wala nggak ada, secara keturunan nggak ada. Hartanya lari kemana ini? Ke tetangganya, saudaranya nggak ada. Lari kemana hartanya? Amil. Wow, kaya no amil ya. Lari kemana? Atau mungkin punya istri anak tapi non muslim semuanya. Lari kemana? Ada seorang pemilik perusahaan besar, pabriknya besar-besar, bahkan katanya terbesar se Asia Tenggara katanya ya. Betul atau tidak saya tidak tahu. Punya istri katanya muslim, tapi punya anak nggak ada yang muslim. Bapak ibunya juga sudah meninggal, kan nggak mungkin habis untuk istrinya saja, ya atau tidak? So, lari kemana hartanya? Ke Baitul Mal, ke Baitul Mal. Sini ada Baitul Mal kan? Solo ada Baitul Mal. Ya Basnas itu mungkin ya. Ya kalau negara ya Basnas. Tapi nanti kita sebutkan orang-orang yang bisa menerima warisan menurut sebagian ulama, meskipun bukan wala, bukan keturunan nasab,
dan bukan pula karena hubungan pernikahan. Nah sekarang sebab menerima warisan. Sebab menerima warisan. Para ulama menjelaskan sebab menerima warisan ada 7, tapi yang disepakati 3. Paham? Yang 4 itu diperdebatkan oleh para ulama pro dan kontra apakah dia bisa menerima warisan atau tidak. Tapi yang disepakati adalah 3. Apa 3 ini? Pertama, pernikahan. Sebab menerima warisan adalah pernikahan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, wala. Wala itu perwalian. Ini hubungan budak, kepemilikan budak yang dibebaskan. Nah, pertama nikah. Orang bisa mendapatkan harta warisan itu dengan pernikahan. Suami atas istrinya berhak mendapatkan berapa persen, di berapa bagian? Suami atas istri berapa itu? 1/6 atau 1/8? Berapa? Setengah. Kalau istri tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah harta istri. Kalau istri memiliki anak, maka mendapatkan berapa ibu? 1/4. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Maka cari janda kaya supaya bisa mewarisi setengah hartanya kalau dia tidak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/4. Kalau hartanya 10 miliar, 1/4-nya berapa? 2,5 miliar. Habis nikah ditunggu-tunggu kapan matinya, malah mati duluan. Karena stres nunggu-nunggu istrinya mati. Nah, ini suami bagiannya. Kalau istri, suami punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau suami meninggal, sedangkan suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau suami punya anak, baik dari dirinya maupun dari istri yang lain, baik dari dirinya maupun dari istri yang lain. Suami tadi sama. Kalau istri itu punya anak, baik dari dirinya maupun dari orang lain, maka suami cuma dapat 1/4. Kalau istri punya anak. Kalau ternyata istri tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Kalau suami ternyata punya anak, mungkin dari istri yang lain atau dari dirinya, maka istri dapat 1/8. Kalau ternyata suami tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Dapat 1/4. Makanya perempuan dengan laki-laki itu bagiannya 2/1. Enak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kata ibu-ibu perempuan, kata bapak-bapak laki-laki. Nah, ini hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan. Mertua dapat enggak warisan? Mertua atau menantu? Tidak. Meskipun ada hubungan
pernikahan. Ya. Karena ada 4 mahram karena hubungan pernikahan. Ya. Siapa saja itu? 4 mahram karena hubungan pernikahan. 1, mertua. Mertua perempuan, karena kita bicarakan perempuan ya, haram, wanita yang haram dinikah mertua. Dan mertua ini meskipun baru akad selesai, sah kan? Sah mas, sah selesai. Habis itu 5 menit kemudian cerai ya. Karena diberitahu ada kasus besar dari pasangan, salah satu pasangan, lalu cerai. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, kata para ulama, ibu mertuanya itu tetap menjadi mahram selama-lamanya. Paham? Ya. Meskipun istrinya belum digauli. Meskipun istrinya belum digauli. Maka ibu mertua tetap menjadi mahram selama-lamanya. Maka ketika saya ditanya, Ustadz, istri antum meninggal, apakah istri saya tetap menjadi mahram buat kamu? Itu tetap selama-lamanya, karena tidak ada mantan mertua, artinya dia tetap menjadi mahram selama-lamanya. Beda dengan dibalik yang kedua, anak perempuan istri. Ini kan hubungan pernikahan. Anak perempuan istri berarti anak gawan ya, paham ya? Berarti anak gawan istri. Berarti hubungannya kenapa? Pernikahan. Karena menikah ibunya. Maka anak perempuannya itu mahram tetap atau tidak? Mahram tetap atau tidak? Hah? Mahram tetap jika ibunya sudah digauli. Paham? Tapi kalau belum digauli, sudah akad nikah, terus rasido pilih anak wae, paham? Meskipun sudah selesai akad, ini misalkan lo ya, kalau ada ya, sudah selesai akad, delala anaknya dari Singapura datang, lo kok lo hayu, terus bilang sama ibunya, sama istrinya ya, bilang di malam pertama, Dek, maukah engkau masuk surga? Ya mau no mas. Ya. Ada satu pintu surga yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Apa? Sabar. Begitu kan? Oh sabar ya. Mau nggak kamu uji kesabaranmu? Siap mas. Ya. Aku doakan sebagai suamimu, mudah-mudahan engkau mendapatkan pahala kesabaran dan engkau masuk surga. Apa ujian sabar saya? Hari ini kita belum berjima dan kamu tak cerai. Sabar udah ya. Tadi saya beritahu surga. Terus izinkan saya menikahi putrimu. Nah, misalkan boleh nggak dia nikahi putrinya? Boleh, tapi kayaknya nggak mungkin. Mesti sudah diapotas ibunya. Nah, ini misalkan kalau belum digauli ibunya maka bisa menikahi putrinya. Tetapi kalau sudah digauli maka putrinya menjadi mahram tetap selama-lamanya. Yang ketiga, istri ayah. Istri ayah. Istri ayah ini menjadi mahram tetap selama-lamanya. Nggak bisa bapaknya punya istri muda karena ibunya mereka meninggal, bapaknya nikah lagi, istri muda, dapat istri muda, lebih muda dari istri anaknya. Lalu bapaknya meninggal selang 2 bulan. Bolehkah anaknya menikahi ibu tirinya? Nggak boleh. Selama-lamanya tidak boleh. Ya. Dulu zaman Nabi sebelum Rasulullah masih dibolehkan, tapi kemudian sekarang di syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir, menantu perempuan. Ini juga mahram tetap selama-lamanya. Kalau istri tetangga, mahram bukan? Mahram bukan ini? Istri tetangga mahram atau bukan? Hah? Bukan atau mahram? Bukan. Sekarang apa definisi mahram? Wanita yang haram dinikahi. Istri tetangga mahram atau bukan? Bukan. Berarti istri tetangga boleh dinikahi? Loh kan konsekuensinya. Loh iya kan?
Istri tetangga mahram atau bukan? Bukan Ustaz. Apa definisi mahram? Wanita yang haram dinikahi. Bolehkah menikahi istri tetangga? Gak boleh. Jawaban jenengan gak konsisten. Paham ya? Maka istri tetangga itu mahram. Belajarlah sama supir truk. Karena mereka paham betul. Saya pernah baca di belakang bodi truknya itu tulisannya kutunggu jandamu. Berarti dia paham menikahi istri orang nggak boleh. Baru boleh kalau dia sudah menjadi janda. Berarti dia tahu dan paham bahwa ada dalam Islam itu namanya mahram muakkad, mahram sementara. Nah, jangan kalah sama supir truk ya. Supir truk itu kita era jarang ngaji nih, paham loh ibu-ibu. Ya atau tidak? Mungkin dia markirkannya truk itu di tempat kajian. Jadi sambil tiduran itu dengarkan kajian. Pas yang didengarkan tentang mahram. Maka dia lebih paham dari panjenengan. Maka kan ada mahram tetap, ada mahram sementara. Mahram sementara ini ada 7 ibu. Istri yang sudah ditalak 3 itu mahram sementara. Karena sementara nggak boleh kita lihat aurat dia, lepas jilbabnya nggak boleh. Nggak boleh bersalaman dengan dia apalagi goncengkan. Itu mahram sementara. Paham? Nah, istri yang sudah ditalak 3 nggak boleh dinikahi lagi karena haram. Tapi sementara. Kapan boleh? Kalau dinikahi oleh orang lain lalu dicerai secara alamiah, baru dia boleh. Maka disebut dengan mahram sementara. Paham ya? Termasuk istri tetangga. Maka jangan melarikan istri tetangga. Istri tetangga bukan mahram tapi muakkad sementara. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan ada 4 mahram tetap karena pernikahan, itu mahram muabbad, namanya mahram tetap. Nanti ada mahram karena tetap karena sepersusuan, ada 9 orang. Dan mahram karena hubungan nasab keturunan ada 7 orang. Saya jelaskan dulu. Oh belum pernah. Itu nanti habis ini ya kalau waktunya memungkinkan. Jelaskan atau tidak? Jelaskan atau tidak? Jelaskan. Mahram itu kan ada 2. Mahram tetap dan mahram sementara. Yang tetap boleh kita lihat aurat dia, boleh kita bersalaman dengan dia, boleh. Makanya nanti lebaran hati-hati ya. Adiknya bapak mertua saya, adik perempuannya, boleh nggak saya bersalaman dengan dia? Mahram nggak dia dengan saya? Adiknya bapak mertua, mahram nggak dengan saya? Bukan. Boleh nggak saya menikahi adiknya bapak mertua? Tidak boleh. Karena tidak boleh menggabungkan istri dengan bibinya. Paham? Oh berarti dia mahram sementara. Paham ya? Makanya tadi ada mahram sementara, ada mahram tetap. Nah mahram tetap itu kan ada 3 ya. 1 mahram tetap karena pernikahan. Tadi ada 4 sudah saya sebutkan kan? Sudah atau belum tadi? Sudah. Mahram tetap karena keturunan ada berapa? 7. Siapa mereka? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kita. Itu mahram tetap selama-lamanya. Ibu kita ada berapa? Ini nasab keturunan, bukan perkawinan. Paham? Kalau perkawinan ibu mertua juga masuk. Ini karena keturunan. Ada berapa ibu kita? 3. Ibu besar? Enggak, ini ibu. Nanti bude masuk lain lagi. Itu ammatukum wa khalatukum. Bibi-bibi dari ayah dan ibu. Tapi ini Allah sebutkan tersendiri. Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Kenapa kok disebutnya ibu-ibu kalian? Kenapa kok enggak ummukum? Ya.
ibu kalian, kok nyebutnya banyak ibu? Bapaknya istrinya banyak. Setuju nggak Bapak? Bapak setuju? Bukan. Ini adalah ibu dari sisi keturunan. Kalau istri bapak itu ibu dari sisi pernikahan. Paham? Maksud ummahatukum itu ibu kandung kita, ibunya ibu kandung kita, neneknya ibu kandung kita, dan jalur ke atas. Maka jangan sampai cucu nikahi neneknya. Paham? Tidak boleh cucu jatuh cinta sama neneknya. Itu jangan. Karena dia termasuk ibunya. Ada? Nggak ada, ya, insya Allah di Solo nggak ada. Yang kedua, wabanatukum, anak-anak perempuan kalian itu mahram tetap selama-lamanya. Yang ketiga, wa akhwatukum, yaitu saudari kalian, ya. Adik atau kakak. Yang keempat, siapa lagi? Wa ammatukum. Ammah itu siapa? Bibi dari jalur apa? Ayah. Ammah. Bibi itu yang saya maksud kakak perempuannya bapak atau adik perempuannya bapak. Itu mahram tetap selama-lamanya. Kita salaman sama bibi kandung kita, yaitu adiknya bapak kandung kita, boleh, tidak ada masalah. Bibi kita masuk rumah gak jilbaban, lepas jilbab boleh. Boleh melihat aurat itu bukan berarti brondolan, itu bukan, ya. Paham ya? Bibi kamu salin sini aja enggak apa-apa, aku kan mahram kamu. Bukan begitu, tetapi bagian yang biasa terkena air wudhu boleh terlihat olehnya. Paham? Yaitu rambutnya, wajahnya, lengannya sampai siku, kemudian kakinya sampai betis mata kaki atau agak naik sedikit. Itu yang boleh dilihat. Bukan terus brondolan boleh dilihat, tidak, ya. Nah, lalu siapa lagi? Wa khalatukum. Khalah itu bibi dari ibu, ya, baik kakak maupun adik. Cuman kan kita sebutnya bibi itu adik, kakak itu bude, kan begitu kan, ya. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia bibi itu ya kakak adik, ya. Kemudian berarti sudah berapa? 5, ya. Betul kan? 5 kan? Yang keenam, wabanatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki. Itu mahram tetap selama-lamanya. Ponakan dari saudara kita laki-laki. Dan yang ketujuh, wabanatul ukhti, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Maka kadang-kadang nggak paham, ponakannya, oh sebentar om, aku belum jilbaban. Loh, kamu itu ponakanku, kan itu. Kamu nggak berjilbab nggak apa-apa, karena saya dengan kamu itu mahram tetap selama-lamanya. Tapi kalau ingin berjilbab, yaitu lebih utama, lebih baik. Artinya ingin menjaga lebih baik. Nah, ini mahram tetap selama-lamanya. Dari jalur persusuan, ini ada 9, banyak. Mudah-mudahan saya masih hafal, ya. 9. Makanya menyusukan anak ke orang lain itu nggak sembarangan, ibu. Itu dicatat betul. Yang menyusui itu siapa, kan begitu. Nanti kalau ternyata yang menyusui tadi punya saudara, lalu saudaranya punya anak, lalu nikah dengan yang disusui ini, harus dicek apakah dia termasuk mahram tetap karena sepersusuan atau tidak.